Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope you all in good condition. Jadi pada pertemuan kali ini tentunya masih kita laksanakan secara daring. Kita belum diperkenankan untuk melakukan pertemuan secara tatap muka karena anjuran pemerintah yang masih membatasi kegiatan masyarakat. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai teks deskriptif. Untuk itu setelah ini, Miss akan memberikan video mengenai penjelasan teks deskriptif. Sebelum itu, siswa-siswa di rumah jangan lupa untuk mengisi attendance list di Google Classroom. Nah, selama kalian menyimak video nanti, saya akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian merangkum tugas yang dari video yang saya berikan, kemudian kalian foto dan kalian setor di Google Classroom. Oke. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Before that, let's begin our lesson with basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. So, simak video berikut ini. Saat liburan kemarin, Anita dan keluarganya pergi berliburan. Destinasi yang Anita dan keluarganya kunjungi adalah tempat bersejarah, yaitu Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Setelah liburan, Anita menceritakan perihal liburannya ke teman-temannya dan mendeskripsikan Candi Borobudur kepada teman-temannya. So student, do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan, menceritakan tentang orang, tentang hewan, tentang tempat ataupun benda. Dan kita menulis sebuah teks deskripsi ini ketika kita ingin pembaca atau pendengar atau teman kita untuk menggambarkan apa yang kita deskripsikan. Okay student, I will give you an example of descriptive text. Borobudur Temple. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. It is situated in Central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstance. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known since a long time ago. Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stones. It is the biggest temple in the world. After going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, its elegance, and the story of the relief of its walls. Domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they don't need to think of the transportation, accommodation, and itinerary. There are some money chains around the location. It makes them easier to change the money, but some of them like to bring credit cards and checks. Okay, the next discussion is the purpose of descriptive text. The purpose is to describe person, thing, animal, place in specific. And the descriptive text have a generic structure. There is identification and description. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Jadi untuk yang pertama yaitu identification. Jadi identification ini merupakan bagian yang berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik.
identification ini berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita jelaskan, supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Dan contoh dari identification ini terletak pada bait, maksud saya paragraf pertama pada contoh yang saya berikan tadi, yaitu berupa Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia, sampai akhir dari paragraf pertama ini. Untuk generic structure yang kedua yaitu description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities. Pada bagian deskripsi ini berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda atau orang atau binatang yang sedang kita jelaskan atau kita deskripsikan. Untuk bagian dari deskripsi atau description ini, pada contoh yang saya berikan dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks deskriptif. For the first is using simple present tense. Jadi teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek yang kita deskripsikan. Dan fungsi dari simple present tense ini sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Untuk rumusnya di sini ada subjek plus verb 1 plus object plus adverb. Subjek yang menggunakan I, you, they, we plus verb 1 plus object plus adverb. Subjek she, he, it plus verb 1 plus s atau es plus object plus adverb. Contohnya, Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Contohnya lagi, it makes them easier to change their money. Using adjective and adverb. Itu menggunakan adjective dan adverb. Kata adjective ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia, atau binatang. Contoh di sini ada beautiful tourist resorts. Next, we will often come across the word is or the relative verb or conjunctive verb in the descriptive text because is means is, which leads to the explanation of the object, person, or animal that we are describing. Jadi untuk ciri-ciri yang ketiga kita akan sering menjumpai kata is atau kata kerja penghubung di teks deskriptif ini. Karena is ini berarti adalah yang menggambarkan atau menjelaskan objek dari yang kita deskripsikan. And the last is descriptive text only focuses on explaining one object. Jadi descriptive text ini hanya fokus pada satu objek. Oke, student, saya akan memberikan contoh soal dan langsung saja akan kita bahas. Contoh soalnya adalah